Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 9 Juli 2026, Pekan Biasa ke-14 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Gabriel da Costa, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, karya keselamatanmu bagi umat manusia sungguh mengagumkan. Teguhkanlah harapan kami akan keselamatan itu dengan bertekun mendengarkan sabdamu, agar kami dapat semakin menghidupi kehendak-Mu seperti yang telah diajarkan oleh Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan dari Nubuat Hosea Bab 11 ayat 1b, 3 dan 4 dilanjutkan 8c dan 9. Beginilah sabda Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkatnya di tanganku, tetapi mereka tidak mau insyaf bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Aku telah menarik mereka dari tali kesetiaan dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengambil kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Hatiku berbalik dari segala murka, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat.
Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Bab 10 ayat 7 sampai 15. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut dan tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah dan kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih yang mendidik dan mendisiplinkan. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Kasih tidak selamanya memanjakan. Ada kalanya ia mendidik dan mendisiplinkan. Kasih yang tegas harus Tuhan tunjukkan agar kita tidak tersesat jauh. Itulah gambaran Allah yang berperan sebagai orang tua bagi kita semua. Ibu bapak dan saudaraku terkasih, Kitab suci mencantumkan banyak gambaran indah tentang Allah sebagai orang tua yang penuh kasih, yang menunjukkan kasih-Nya yang teramat dalam bagi anak-anak-Nya. Dalam bacaan pertama tadi, Hosea, seorang nabi dalam Perjanjian Lama, ia menerima pesan yang harus disampaikan kepada bangsa Israel. Ia memanggil mereka untuk kembali menjalin hubungan dengan Allah. Hosea mengingatkan bangsa Israel akan kasih Allah kepada mereka dengan menggambarkan Dia sebagai Bapa yang lemah lembut. Ia mengatakan, "Aku mengasihi Israel sejak ia masih kecil." Dan satu kalimat untuk merangkum semuanya adalah, dengan segala kasih sayang Allah, Ia selalu berupaya mendekatkan kita kepadanya. Pada akhirnya cinta kasih yang menjadi pemenang, sebab Allah tidak sampai hati melihat Israel binasa. Sebab kisah ini berakhir dengan warta gembira Allah yang juga Bapa, yang dengan demikian menyayangi dunia, sehingga Ia mengutus putranya sendiri untuk menyelamatkan dunia ini. Kalau kita sangat ingat dengan pepatah lama, air susu dibalas dengan air tuba. Kira-kira demikianlah bangsa Israel kepada Allah ataupun kita kepada Allah. Kedekilan hati Israel, kedekilan hati kita layak diganjari hukuman. Tetapi Allah meniadakan amarahnya dengan mengatakan, hatiku berbalik dalam diriku.
belas kasihanku bangkit serentak. Ia tidak seperti manusia yang sering bertindak balas dendam. Namun ia datang bukan untuk menghanguskan. Seperti pada Mazmur yang kita dengar tadi, Allah mengindahkan, memperhatikan, dan menaruh hati pada kebun anggurnya. Kebun anggurnya adalah kita semua. Maka janji mengenai kasih pemeliharaan Allah tersebut juga berlaku bagi kita. Ketika kita merindukan perhatiannya yang lemah lembut, baik setelah kita sempat menolak kasihnya, atau karena rasa sakit atau derita yang kita alami, Dia masih menyebut kita sebagai anak-anaknya. Tangannya yang terlentang di kayu salib sanggup menghibur kita, selalu terbuka untuk menerima kita. Ibu bapa dan saudaraku, Allah mengindahkan, memperhatikan dan menaruh hati pada kebun anggurnya yang adalah kita semua. Yesus pun juga demikian. Ia berpikir tentang kebun anggur itu. Israel yang perlu diselamatkan itu. Kita yang perlu diselamatkan juga. Maka dalam bacaan Injil tadi, Yesus pun mengutus ke-12 rasulnya untuk berkarya di kebun anggurnya. Kita pun juga demikian, diutus untuk berkarya di kebun anggurnya. Apapun karya kita, apapun profesi kita masing-masing, yaitu memberitakan kabar keselamatan, kabar sukacita Allah, menyebarluaskan ajaran kasih, berbela rasa, peduli dan lain sebagainya yang dalam bahasa Injil adalah kerajaan surga. Perutusan merupakan unsur yang penting dalam hidup menggereja. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita diberi perutusan. Setelah memberikan berkat penutup, maka imam mengatakan, "Pergilah, wartakan Injil Tuhan," atau "Pergilah, engkau diutus." Dan dalam menjalankan perutusan itu pun, kita tidak diberi bekal apapun. Tuhan tidak memanjakan kita dalam menjalankan perutusan, namun Ia juga mendidik kita agar kita pun setia dalam perutusan itu. Memang terkadang kemanusiawian kita menjadi sangat berperan dalam kehidupan ini. Terkadang menjadi lelah, terkadang marah, terkadang kita menjadi kecewa, menggerutu karena tidak diterima, dicemooh dan lain sebagainya. Kasih Allah, perhatian Allah, rahmat Allah, itulah yang sesungguhnya bekal kita dalam menjalani perutusan dalam kehidupan ini. Kita hanya perlu membuka diri dan mengandalkan Sang Sumber Kasih itu. Marilah kita memulai dari sesuatu yang berani kita tunjukkan melalui ciri khas kehidupan kita. Kehidupan sebagai yang diutus, yang senantiasa membawa kasih. Kasih yang tidak selalu memanjakan, tetapi kasih hadir juga untuk mendidik dan mengolah hidup menjadi lebih baik. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, dalam hati putramu yang dilukai oleh dosa kami, Engkau menganugerahkan kami harta cinta kasih yang tidak terhingga. Perkenankanlah kami mengunjukkan hormat bakti kami kepadamu, dengan menanggapi cinta kasih-Mu dengan sepenuh hati dalam melaksanakan tugas perutusan-Mu kepada kami, yang bersama dengan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.